I went crazy over you, only you. I went crazy over you, like Episode pertama drama ini dibuka dengan sebuah pemandangan yang terlihat seperti dunia fantasi. Di sebuah istana yang indah, seorang wanita bernama Soumire terlihat sedang bersiap untuk pergi berkencan dengan pacar digitalnya. Namun, cerita kemudian mundur ke 2 minggu sebelumnya. Soumire adalah wanita yang sangat teratur dalam menjalani hidupnya. Semua kegiatannya sudah dijadwalkan dengan rapi dari pagi hingga malam. Setelah pulang dari bekerja, ia memiliki sekitar 3,5 jam waktu luang yang ia gunakan untuk bersantai dengan menonton Netflix. Mirei bekerja di sebuah perusahaan Nemo, yaitu perusahaan webtoon yang menangani berbagai penulis komik digital. Di kantor itu, ia memiliki seorang rekan sekaligus rival kerja bernama Park Kyung-nam, seorang produser tampan dan berbakat yang sangat dihormati di tempat kerja. Bahkan, ia baru saja berhasil menandatangani kontrak adaptasi untuk sebuah webtoon populer. Salah satu rekan kerja mereka, Enju, diam-diam sangat mengagumi Kyung-nam dan ngefans kepadanya. Namun Mirei tidak peduli dengan rivalnya itu. Kyung-nam sendiri dikenal sangat jujur dan belak-belakan. Ketika Mirei mengirimkan proposal ide kepadanya, Kyung-nam tidak ragu mengkritik pekerjaannya secara langsung. Tiba-tiba, situasi sedang memanas. Seorang manajer bernama Tuan Cho tiba-tiba mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup lagi menangani seorang penulis webtoon terkenal bernama Yoon Song yang sangat dikenal sulit diajak bekerja sama. Berbeda dengan teman-temannya, Mirei hampir tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan asmara. Ia bahkan sering menghindari kegiatan sosial di kantor, namun sahabatnya Jion mencoba membujuknya untuk menghadiri sebuah acara pernikahan teman SMA mereka di akhir pekan. Bahkan, ia mengajak Mirei untuk membeli baju di butik mahal agar Mirei tampil menawan. Saat mereka makan bersama, Jion menyarankan agar Mirei segera mencari pasangan hidup. Dan tanpa disadari, pikiran Mirei justru sempat melayang kepada Park Kyung-nam. Malam itu, setelah bertemu dengan Jion, Mirei pulang dalam keadaan mabuk. Ia menyesal telah membeli baju mahal padahal tidak akan ia pakai dan akhirnya ia pun tertidur di lantai rumahnya. Setelah manajer Cho berhenti, kini muncul rumor bahwa posisi Tuan Cho akan diberikan kepada Kyung-nam atau Mirei untuk membantu penulis paling populer di perusahaan mereka. Namun, hampir semua produser sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan Yoon Song karena sikapnya yang sangat sensitif terhadap kritik dan juga sering menimbulkan masalah. Karena jadwal kerja Mirei lebih longgar dibandingkan Kyung-nam, ada kemungkinan direktur akan menunjuk Mirei untuk posisi tersebut. Menyadari hal itu, Mirei mencoba membujuk direktur agar memberikan pekerjaan itu kepada Kyung-nam saja. Ia bahkan membawa kue makaron untuk membujuk bosnya. Namun rupanya, Kyung-nam sudah lebih dahulu membujuk direktur mereka dengan 1 kotak makaron penuh dan keduanya justru saling berusaha melempar tanggung jawab karena sama-sama tidak ingin melayani penulis Yoon Song. Namun, pada akhirnya, keputusan tetap jatuh kepada Mirei. Meski timnya memberikan dukungan, Mirei sebenarnya sudah sangat memahami seperti apa Yoon Song. 3 tahun yang lalu, Mirei pernah menjadi manajer Yoon Song dan ia tahu bahwa Yoon Song adalah orang yang sangat menuntut. Ia sensitif terhadap komentar di internet.
Bahkan, ia sering membawa mereka ke jalur hukum karena tidak terima dikritik. Pokoknya, tingkah Yunsong ini sangat menyebalkan. Di masa lalu, karena Mirei terlalu sibuk mengurus Yunsong, membuat hubungannya dengan mantan kekasihnya, Sejune, berakhir dengan menyakitkan. Masalahnya menjadi lebih rumit karena Sejune adalah teman Mirei dan juga Jion. Jadi ketika akhir pekan di sebuah acara pernikahan teman mereka, Mirei mendengar kabar bahwa Sejune kini telah bertunangan dengan wanita lain, yaitu teman mereka sendiri bernama Yumi. Kabar itu membuat Mirei merasa sangat terpukul dan memilih meninggalkan acara pernikahan dan juga teman-temannya. Dulu, Mirei pernah mencintai Sejune dan mereka bahkan sempat membicarakan tentang masa depan bersama. Namun, ketika mengingat kembali hubungan itu, Mirei menyadari bahwa semuanya terasa seperti hubungan sepihak. Karena setiap kali Sejune berbicara tentang rencana hidup, ia selalu menggunakan kata aku, bukan kata kita, seperti jika aku menikah nanti, bukan jika kita menikah nanti. Di masa sekarang, Yunsong mulai mengirimkan berbagai pesan kepada Mirei mengenai pekerjaannya. Saat membaca bab terbaru dari webtoon Yunsong, Mirei kembali menyadari betapa klisenya cerita tersebut. Webtoon itu berjudul The Man to Know, komik yang paling populer di perusahaan Nemo selama 3 tahun terakhir. Webtoon itu menceritakan kisah romansa di antara pewaris konglomerat generasi ketiga bernama Siwoo dan seorang gadis biasa. Namun, banyak pembaca mengkritik cerita itu karena dianggap terlalu klise dan penuh adegan romantis yang berlebihan. Di tengah kesibukan Mirei, Kyungnam mengirimkan kupon sauna dari direktur, sambil sedikit bercanda bahwa tempat itu mungkin akan menjadi rumah kedua bagi Mirei karena tekanan pekerjaannya. Keadaan semakin rumit ketika Yunsong tiba-tiba datang ke kantor dan mengajak Mirei untuk menemaninya makan siang bersama. Di sana, Mirei menyadari bahwa Yunsong bukan hanya sensitif, tetapi juga sangat egois dan tidak bisa menerima kritikan. Namun, sebagai manajer, Mirei tetap harus memberikan masukan agar pekerjaan mereka bisa selesai tepat waktu. 그거 독자들도 조금 질린 것 같거든요. Di tengah-tengah pertemuan itu, direktur datang bersama seorang pengusaha bernama Min Junyoung. Junyoung memperkenalkan proyek baru dari perusahaannya, DU, yaitu sebuah platform simulasi kencan yang menggunakan karakter webtoon milik Yunsong, yaitu Siwoo. Aplikasi tersebut bernama Boyfriend on Demand, nama yang aneh menurut Mirei. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat merasakan pengalaman berkencan secara virtual dengan karakter digital. Mirei bahkan mengusulkan agar beberapa karakter pendukung dari webtoon juga digunakan di dalam aplikasi. Karena sosok pria tampan di webtoon tidak hanya pada karakter utama saja. Di sana Yunsong merasa Mirei rupanya peduli dengan webtoonnya. Setelah Yunsong pergi, Min Junyoung mendekati Mirei dan menawarkan sesuatu. Ia meminta Mirei untuk menguji aplikasi kencan tersebut selama 1 bulan. Ia ingin Mirei mencoba berbagai kencan virtual dan memberikan review tentang pengalamannya. Sebagai imbalannya, Mirei tentu akan dibayar untuk pekerjaan itu. Sesampainya di rumah, Mirei akhirnya mencoba perangkat aplikasi kencan tersebut. Begitu diaktifkan, ia langsung masuk ke dalam dunia virtual. Di dalam dunia itu, persis seperti adegan di dalam webtoon. Di sana, karakter Siwoo terlihat berselancar. Namun tiba-tiba, ombak besar datang dan langsung menyeret Mirei ke dalam air. Situasi yang tidak terduga, Mirei justru berhasil menyelamatkan Siwoo. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua saling menatap. Disitulah kisah Mirei dengan pacar virtualnya dimulai. 미래님, 첫 번째 남자를 만나신 것을 축하드립니다.
Di dalam aplikasi tersebut, Mirei melihat banyak bola cahaya yang melayang di sekelilingnya. Bola-bola itu terlihat seperti memori yang tersimpan di dalam sistem. Di sana, Mirei kemudian bertemu dengan seorang manajer kencan virtual yang akan membimbingnya selama menggunakan aplikasi tersebut. Wanita itu menjelaskan bahwa Mirei harus memakai sebuah cincin khusus selama berada di dunia simulasi. Selama cincin itu dipakai, Mirei akan tetap berada di dunia virtual. Namun, jika cincin tersebut dilepas, ia akan langsung kembali ke dunia nyata. Setelah memahami cara kerjanya, Mirei kembali masuk ke simulasi dan mendapati dirinya berada di pantai yang sama tempat ia terakhir bertemu dengan Siwoo. Namun, ketika Siwoo menyentuh tangannya, Mirei langsung terkejut. Sentuhannya, sensasinya terasa terlalu nyata. Seolah-olah Siwoo benar-benar manusia sungguhan. Karena panik, Mirei langsung melepas cincin itu dan keluar dari dunia virtual. Penasaran dengan teknologi tersebut, Mirei kemudian mencari informasi tentang aplikasi tersebut. Ia baru mengetahui bahwa sistem ini memungkinkan penggunanya merasakan pengalaman kencan dengan semua panca indera, sehingga semuanya terasa sangat realistis. Bahkan, di dalam aplikasi itu tersedia lebih dari 900 tema kencan yang berbeda, serta ratusan karakter pria tampan virtual yang bisa dipilih sesuka hatinya. Meski masih merasa aneh, tapi Mirei tidak bisa menahan rasa penasarannya pada aplikasi kencan tersebut. Keesokan harinya di kantor, Mirei masih memikirkan pengalaman yang ia alami di dunia virtual. Sementara itu, rekan kerjanya Kyungnam mendapatkan kabar dari direktur bahwa jadwal rilis webtoon milik kliennya akan dipindahkan ke hari lain. Masalahnya, perubahan jadwal itu membuat webtoon tersebut kini harus bersaing dengan webtoon milik Yunsang yang sedang ditangani oleh Mirei. Direktur perusahaan percaya bahwa persaingan ini akan membuat kedua penulis berjuang menghasilkan karya yang lebih baik. 미래 PD도 알고 있나요? 뭐하러 얘기해? Lucunya, sejak mencoba aplikasi tersebut, Mirei malah mulai membayangkan sosok Siwoo di mana-mana. Dan kemudian, malam harinya, Mirei kembali memakai perangkat boyfriend on demand. Kali ini, ia memutuskan untuk benar-benar menjalani kencannya dengan Siwoo. Di dalam simulasi tersebut, mereka berada di sebuah hotel mewah. Mirei bahkan harus berpura-pura menjadi seorang pekerja hotel. Situasi romantis yang terjadi terasa seperti adegan drama yang sangat klise. Bukannya menikmati momen tersebut, Mirei justru merasa sangat canggung. Setiap kali Siwoo mengucapkan dialog romantis, Mirei malah merasa geli dan jadi malu sendiri. Akhirnya, karena tidak tahan dengan situasi tersebut, Mirei kembali melepas cincin dan keluar dari simulasi. 미친놈인가 진짜? 아니 항마력 테스트 하는 거 적당히 해야지. Di kantor, Mirei akhirnya mengetahui bahwa webtoon Yunsang akan bersaing langsung dengan webtoon milik klien Kyungnam. Mirei mencoba menghubungi Yunsong untuk membicarakan hal ini. Namun, ternyata Yunsong sedang berada di ruang karaoke dan tidak mau menjawab teleponnya. Ternyata, Yunsong sudah mengetahui perubahan jadwal tersebut dan memilih untuk tidak terlalu mempedulikannya. Namun sebenarnya, jika rating webtoonnya turun dan kalah dari pesaingnya, reputasi Yunsong bisa ikut hancur. Melihat Yunsong yang tampaknya kehilangan semangat, Mirei mencoba menyemangatinya agar kembali serius mengerjakan ceritanya. Namun, Yunsong justru mengakui bahwa ia sudah lelah menulis cerita yang terasa hambar. Ia bahkan menyadari bahwa kesuksesan webtoonnya selama ini lebih banyak bergantung pada ketampanan karakter Siwoo saja ketimbang jalan cerita webtoonnya sendiri. Merasa penat dengan semua masalah itu, Mirei kembali masuk ke dunia boyfriend on demand.
Di sana ia bertemu dengan beberapa karakter pendukung dari webtoon milik Yoon Sung, seperti sekretaris Choi Min Joo dan juga seorang supir bernama Tuan Ko. Bahkan di sana, sopir itu sempat terlibat perkelahian dengan pengemudi lain, membuat suasana simulasi terasa seperti adegan film aksi. Namun, bagian paling menarik dari simulasi itu tetaplah kencan Mirei dengan Siwoo. Mereka menikmati berbagai aktivitas romantis khas drama cebol, mulai dari naik jet pribadi, naik kapal pesiar mewah, dan mengenakan pakaian yang mahal. Mereka juga minum champagne di rooftop hingga menikmati makan malam mewah bersama. Pengalaman itu akhirnya membuat Mirei menyadari sesuatu. Ia menyadari bahwa daya tarik utama webtoon milik Yoon Sung sebenarnya adalah fantasi romansa klasik di antara pewaris konglomerat dan juga gadis biasa. Mirei kemudian menemui Yoon Sung dan menyampaikan ide barunya. Menurut Mirei, mereka harus kembali ke konsep dasar cerita. Alih-alih mencoba membuat cerita yang terlalu rumit, Yoon Sung sebaiknya kembali menonjolkan fantasi romansa klasik yang memang disukai oleh para pembaca. Mirei juga menyarankan agar dialog yang terlalu berlebihan dikurangi dan lebih fokus pada pesona karakter Siwoo saja. Sementara itu di kantor, hubungan profesional di antara Mirei dan Kyungnam juga semakin memanas karena mereka kini berada dalam posisi bersaing secara langsung. Dan akhirnya, setelah menunggu beberapa jam, Yoon Sung memutuskan untuk mencoba ide tersebut dan mengunggah bab terbaru dari webtoonnya. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Webtoon The Man to Know langsung kembali menduduki peringkat pertama. Keesokan harinya di kantor, Mirei menjadi pusat perhatian. Semua rekan kerjanya memuji keberhasilannya yang mampu membantu memperbaiki arah cerita webtoon milik Yoon Sung. Mirei bahkan sempat memberikan senyum tipis kepada Kyungnam seolah menunjukkan bahwa kali ini dia yang berhasil unggul dalam persaingan mereka berdua. Di waktu luangnya, Mirei kemudian melanjutkan kencannya dengan Siwoo di dunia virtual. Dalam salah satu momen romantis, Siwoo bahkan mencoba melamar Mirei. Namun, Mirei belum siap untuk hubungan yang terlalu serius dan meminta agar mereka tetap menjalani hubungan yang santai saja. Siwoo pun setuju, tetapi ia tetap ingin Mirei menjadi pacarnya. Saat Siwoo menciumnya, Mirei merasakan sensasi yang luar biasa hingga ia menyebutnya sebagai ledakan dopamin. Mirei akhirnya merasakan rasanya jatuh cinta lagi. Namun tiba-tiba ketika Siwoo hendak memasangkan cincin di jari manis Mirei, seluruh sistem simulasi itu berhenti. Mirei langsung melepaskan cincinnya dan kemudian membaca buku panduannya, di mana akhirnya ia mengetahui jika satu karakter pria hanya bisa dimainkan selama 50 jam saja. Jika sudah 50 jam, maka kencannya diartikan telah selesai. Artinya, ia tidak bisa lagi berkencan dengan Siwoo. Kenyataan itu membuat Mirei sangat terkejut dan juga sedih karena ia sudah mulai menyukai karakter Siwoo dan bahkan membuatnya sulit fokus di dunia nyata. Ketika Min Junyoung menanyakan pengalaman Mirei menggunakan aplikasi tersebut, Mirei mengakui bahwa karakter Siwoo benar-benar meninggalkan kesan yang kuat. Namun, Junyoung menyarankan agar Mirei mencoba karakter yang lain. Karena di dalam aplikasi itu masih tersisa 899 pria tampan virtual lain yang bisa ia temui. Awalnya Mirei menolak bermain lagi, seolah ia jadi selingkuh dari Siwoo. Namun akhirnya Mirei kembali mencoba untuk masuk ke dalam simulasi dan kali ini ia akan bertemu dengan pacar virtual berikutnya.
Kali ini, Mirei bertemu dengan pria kencan keduanya di sebuah tempat kencan yang baru yang didesain seperti kampus sekolah. Seluruh tempat itu dipenuhi warna pastel merah muda, bahkan seragam yang dipakai juga berwarna pink, membuat suasananya terasa seperti kembali ke masa menjadi mahasiswa baru. Pria itu bernama Anhu, seorang senior tampan yang digandrungi banyak wanita dari klub Anggar. Menyadari Anhu adalah pria yang akan berkencan dengannya, Mirei pun sudah tidak sabar menantikan kisah cinta mereka berdua. Untuk bisa lebih dekat dengan Anhu, Mirei memutuskan masuk ke dalam klub Anggar. Meskipun ia sendiri sama sekali belum pernah mencoba olahraga tersebut. Ia bahkan langsung mencoba berlatih tanding dengan Anhu di hadapan para mahasiswa yang lainnya. Anehnya, meskipun Mirei mengaku belum pernah bermain Anggar sebelumnya, ia justru terlihat begitu lihai. Bahkan, ia mampu mengalahkan Anhu dengan mudah. Rupanya aplikasi kencan tersebut memang membuat karakter Mirei sebagai mahasiswa baru yang ahli di bidang Anggar, sehingga membuat Anhu sebagai seniornya justru kalah darinya. Namun, berbeda dengan Siwoo, pria pertama yang ia kencani, yang langsung jatuh cinta kepadanya, Anhu justru tidak menunjukkan ketertarikan kepada dirinya. Mirei sempat mengajak Anhu untuk makan siang bersama, tetapi seniornya itu menolak karena mereka masih belum cukup dekat. Hal itu membuat Mirei bingung. Ia lalu bertanya kepada manajer kencan tentang situasi tersebut. Ternyata hal itu memang bagian dari sistem permainan. Dari 900 kandidat pria yang dipilih untuk berkencan, tidak semuanya akan langsung jatuh cinta kepada Mirei. Beberapa di antaranya membutuhkan usaha lebih untuk bisa didekati. Manajer kencan itu bahkan mengatakan bahwa jika Mirei tidak menyukai alur ceritanya bersama Anhu, ia bisa memilih berkencan dengan pria lain. Namun, Mirei tidak mau menyerah. Ia justru semakin bertekad untuk menaklukkan hati Anhu. Di dunia nyata, karena terlalu sering bermain game tersebut, Mirei mulai kelelahan dan sering tertidur di kantor. Kyungnam yang melihatnya tertidur di pantry, diam-diam mematikan lampu agar Mirei bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Untungnya, Mirei kemudian mendapatkan kabar bahwa Yunsong mengambil cuti kerja. Hal itu membuat Mirei memiliki sedikit waktu luang untuk beristirahat. Di waktu senggangnya, Mirei bertemu dengan sahabatnya Jion. Mereka pun membahas kisah cinta masing-masing. Dan dari percakapan itu, Mirei teringat masa-masa saat ia mengejar mantan kekasihnya Sojune. Dulu, Mirei lah yang terus mengejar Sojune, padahal saat itu Sojune sebenarnya sedang menyukai Yomi. Namun, karena kegigihan Mirei, akhirnya Sojune memilih menjalin hubungan dengannya. Mengingat hal itu, Mirei pun kembali bertekad untuk mengejar Anhu. Namun, perjuangan Mirei di dunia simulasi kencan tersebut tidaklah mudah. Ia harus bersaing dengan Yejin, ketua klub Anggar yang sangat dekat dengan Anhu. Kedekatan mereka bahkan dengan jelas membuat Mirei merasa cemburu. Suatu hari, saat makan bersama para mahasiswa yang lainnya, Mirei secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Anhu di hadapan semua orang. Namun, Anhu menolaknya dengan satu alasan sederhana. Mereka belum benar-benar saling mengenal. Setelah acara makan bersama selesai, Anhu hendak kembali ke kampus. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras dan Mirei pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari bersama Anhu di tengah hujan, mencoba menciptakan suasana yang romantis. Setelah sampai, Mirei menawarkan diri untuk mengeringkan pakaian Anhu yang basah. Dan saat menunggu pakaian itu kering, Mirei bertanya apakah Anju menyukai Yejin, ketua klub Anggar mereka. Anhu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Mirei adalah gadis yang unik karena suka bicara terang-terangan.
Kata-kata itu membuat Mirei teringat pada Sojune. Dulu, saat mereka masih menjadi mahasiswa, Mirei juga suka terang-terangan bilang suka kepada Sojune. Lamunan Mirei tiba-tiba buyar ketika Eunho mendekatinya. Mirei sempat mengira seniornya itu akan menciumnya. Namun ternyata Eunho hanya ingin melihat rambut Mirei yang basah dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyukai Yejin. 그리고 나 걔 안 좋아해. Di dunia nyata, hati Mirei semakin berkecamuk. Kisah cintanya di dunia virtual terasa sangat mirip dengan masa lalunya bersama Sojune. Bayangan tentang Sojune yang akan segera menikah terus menghantui pikiran Mirei. Untuk mengalihkan pikirannya, Mirei kembali tenggelam ke dalam permainan simulasi Boyfriend on Demand. Di sana, hubungannya dengan Eunho semakin dekat. Mereka makan bersama, mengerjakan tugas kuliah bersama, hingga berlatih anggar bersama-sama. Namun, hal itu membuat Mirei semakin lelah di dunia nyata, hingga ia sering tertidur di kantor. Suatu hari, saat makan malam bersama rekan-rekan kantor, Mirei diam-diam ingin pulang lebih dahulu. Kyungnam kemudian memergokinya dan langsung menegurnya. Tetapi Mirei berbohong dengan mengatakan bahwa ia harus pulang karena memiliki janji kencan. Kyungnam yang juga hendak pulang langsung membuka payungnya dan pergi meninggalkan Mirei yang berdiri sendirian di tengah hujan. Sesampainya di rumah, Mirei mendapat undangan pernikahan Sojune dan Yomi di grup pertemanan mereka. Banyak teman yang menyayangkan tindakan Yomi karena dianggap tidak memikirkan perasaan Mirei. Tak lama kemudian, Sojune menghubungi Mirei untuk meminta maaf. Ia mengatakan bahwa Yomi yang memaksa mengirim undangan itu ke grup tanpa memikirkan perasaan Mirei. Mirei yang sebenarnya sedang bersedih hanya mengatakan bahwa ia tidak apa-apa, lalu menutup telepon dari Sojune. Perasaan campur aduk itu membuat pikiran Mirei semakin kacau. Bahkan, perasaannya itu sampai terbawa ke hubungannya dengan Eunho di dunia virtual. Saat perjalanan studi tur kampus, Eunho melihat Mirei tampak bersedih. Tanpa banyak bertanya, ia membiarkan Mirei bersandar di bahunya hingga Mirei tertidur. Bagi Mirei, sosok Eunho mengingatkannya pada masa awal hubungan cintanya dengan Sojune. Kali ini, ia mencoba membiarkan dirinya mengingat kembali semua kenangannya bersama mantannya itu, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Namun sekarang, ia mencoba melihat semuanya dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai kenangan yang perlahan membantunya melepaskan perasaannya yang lama dan melangkah move on. Setelah itu, Eunho mengajak Mirei duduk bersama menikmati matahari terbenam. Ia mencoba menghibur Mirei yang pada saat itu sedang bersedih. Di tengah suasana romantis itu, Eunho perlahan mendekat dan ingin mencium Mirei. Namun, tepat pada saat itu, langganan gratis permainan Boyfriend on Demand tiba-tiba berakhir. Akibatnya, romansa di antara Eunho dan Mirei pun terhenti begitu saja. 끝나지 마! Dengan hati yang hancur, Mirei terpaksa memberikan penilaian bintang 5 untuk kencannya bersama Eunho sebelum akhirnya ia keluar dari dunia virtual. Di kantor, Mirei masih merasa sedih karena harus berpisah dengan Eunho. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh keputusan direktur yang menunjuk dirinya dan Kyungnam sebagai tim juri untuk kompetisi webtoon romansa. Mirei pun merasa heran mengapa ia harus terus bekerja bersama Kyungnam, pria yang menurutnya sama sekali tidak memiliki perasaan. Suatu malam, saat makan malam kantor, salah satu rekan kerja Mirei ingin memperkenalkannya kepada seorang pria teman mereka. Awalnya Mirei merasa antusias dan setuju, karena menurutnya akhirnya ia bisa bertemu dengan seseorang di dunia nyata.
Namun, tanpa diduga, Kyungnam yang ternyata duduk di meja sebelah tiba-tiba ikut menyela percakapan mereka. Dengan santai, ia mengatakan bahwa Mirei sudah memiliki kekasih karena sebelumnya Mirei sempat mengatakan bahwa ia memiliki janji kencan. Ucapan itu membuat suasana jadi canggung. Mirei pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa itu hanyalah kencan biasa. Namun, pada akhirnya ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengenal pria yang ingin dikenalkan oleh temannya. Saat perjalanan pulang, Kyungnam meminta maaf karena telah ikut campur dalam urusan pribadi Mirei. Meski begitu, ia juga mengatakan bahwa ia senang bisa bekerja bersama Mirei sebagai juri webtoon di perusahaan mereka. 공모전 심사 같이 잘해봐요. Suatu hari, Jion meminta Mirei datang ke rumah baru Dayong, teman mereka yang baru saja menikah. Mereka ingin mengenalkan Mirei kepada seorang pria. Awalnya, Mirei hanya mengenakan pakaian biasa saja. Namun kemudian, ia mengganti bajunya dengan gaun pink yang pernah ia beli sebelumnya. Pertemuan itu awalnya berjalan cukup lancar. Mirei bahkan merasa bahwa hubungan baru di dunia nyata mungkin akan lebih menyenangkan dibandingkan hubungan virtual. Namun, pria tersebut ternyata terlalu memaksa dan terus mengajak Mirei untuk sering bertemu lagi. Sikapnya membuat Mirei merasa tidak nyaman dan akhirnya Mirei memutuskan untuk tidak melanjutkan perkenalannya dengan pria tersebut. Mirei lalu pulang dalam keadaan sedikit mabuk. Di seberang jalan ia berhayal seolah sedang bertemu lagi dengan Anhu. Padahal yang ia lihat hanyalah papan iklan dengan wajah Anhu dari aplikasi simulasi kencan. Dari situ, Mirei menyadari bahwa ia ingin bertemu dengan Anhu lagi. Sesampainya di rumah, Mirei memutuskan untuk berlangganan paket standar boyfriend on demand selama 1 bulan dengan biaya sekitar 500.000 won. Menurutnya, biaya itu bahkan lebih murah dibandingkan harus menghabiskan uang untuk berkencan di dunia nyata. Setelah pembayaran selesai, Mirei kembali memakai perangkat virtual tersebut dan kali ini tampilan aplikasi terasa berbeda. Di sana, ia memiliki rumah virtual sendiri serta beberapa pakaian yang bisa ia gunakan sesuka hati. Inilah keuntungan yang Mirei dapatkan jika berlangganan paket di Boyfriend on Demand. Mirei ingin langsung melanjutkan kisah cintanya dengan Anhu. Namun ternyata manajer kencan menjelaskan bahwa fitur untuk memilih kembali pasangan yang sama hanya tersedia di dalam paket premium. Barulah Mirei ingat bahwa ia hanya memilih paket standar saja. Sementara paket premium memiliki harga sekitar 1 juta won per bulan dan menurutnya harga tersebut terlalu mahal. Awalnya Mirei merasa kecewa. Namun, manajer kencan mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa masih banyak pria lain yang bisa Mirei temui di dunia virtual. Lagi pula, tidak ada orang yang akan mengkritik Mirei jika ia mencoba berkencan dengan berbagai pria yang berbeda. Akhirnya Mirei pun mencoba masuk ke dunia virtual lain bersama pria yang baru. Di sana, ia menjadi seorang pramugari di dalam pesawat. Awalnya ia mengira pria yang akan berkencan dengannya adalah seorang penumpang asing. Namun ternyata pria itu justru adalah seorang perampok yang ingin membajak pesawat. Beruntung, ada seorang agen intelijen bernama Hyunwoo yang datang menyelamatkan Mirei. Namun bagi Mirei, adegan penuh aksi seperti itu terlalu menegangkan. Ia merasa takut dan memilih mencari adegan kencan yang lainnya saja. Di dunia virtual lain, Mirei kemudian mencoba berbagai kisah cinta yang berbeda. Ia pernah menjadi dokter magang yang disukai dokter senior, ikut acara seperti Single Inferno, menjadi jaksa yang terlibat romansa dengan rekannya, hingga menjalani kisah cinta di zaman Joseon dengan pria dari keluarga musuh.
Bahkan dalam salah satu adegan, Mirei merasakan bagaimana rasanya dicintai diam-diam oleh seorang idol terkenal seperti Jay Park. Berbagai pengalaman cinta di dunia virtual itu membuat Mirei semakin percaya diri. Ia bahkan mulai memberikan saran tentang hubungan kepada teman-temannya di kantor. Mereka merasa heran bagaimana Mirei bisa begitu berpengalaman, padahal ia jarang berkencan di dunia nyata. Namun, suatu malam, karena ingin cepat-cepat pulang, Mirei melakukan kesalahan saat mengoreksi naskah webtoon milik Yoon Song. Ia tidak menyadari ada kesalahan kata yang mengubah makna kalimat di dalam cerita tersebut. Direktur pun memarahi Mirei dan memperingatkannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di ruang istirahat, Kyungnam sempat menggoda Mirei tentang kesalahan tersebut. Namun, karena Mirei memang kurang menyukai Kyungnam, ia tidak menganggap godaan tersebut lucu. Sementara Kyungnam sendiri justru bingung mengapa ia malah bersikap kekanak-kanakan kepada Mirei. Malamnya, Mirei kembali masuk ke dunia virtual. Kali ini, ia hanya ingin mencoba berbagai gaun gratis yang tersedia karena masa langganannya akan segera berakhir. Namun tiba-tiba manajer kencan memberinya kejutan. Ia memberikan Mirei kesempatan untuk bertemu kembali dengan Anhu. Mirei sadar bahwa ini mungkin hanya trik pemasaran agar ia memperpanjang masa langganannya. Namun, meskipun waktunya hampir habis, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu lagi dengan Anhu. Kali ini, kisah cinta Mirei dan Anhu akan berlanjut dengan latar waktu beberapa tahun setelah pertemuan pertama mereka. Seolah memberikan mereka kesempatan kedua untuk melanjutkan hubungan yang sempat terhenti. Setelah pertemuan Mirei dengan Anhu, mereka memutuskan untuk makan malam bersama. Selain menanyakan kabar satu sama lain, mereka juga saling menceritakan pekerjaan masing-masing. Di sana, Mirei bercerita bahwa kini ia bekerja sebagai produser di perusahaan webtoon. Mirei semakin kagum dengan betapa realistisnya dunia di dalam permainan boyfriend on demand. Baginya di tempat itu, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada rasa canggung. Kini, batas di antara dunia nyata dan dunia virtual pun semakin kabur dan membingungkan. Yang lebih menakjubkan, aplikasi tersebut bahkan bisa mengakses ponsel Mirei. Sehingga ketika Mirei tidak sedang menggunakan aplikasi tersebut, Anhu tetap bisa menghubunginya melalui telepon. Mereka pun bisa terus berkomunikasi hingga akhirnya Mirei kembali masuk ke dalam aplikasi. Mirei pun memutuskan untuk memperpanjang masa berlangganannya dan melanjutkan kehidupan asmaranya bersama Anhu. Namun, ketergantungan Mirei pada teknologi itu mulai menimbulkan masalah. Ia bahkan sampai terlambat datang ke kantor. Saat rapat berlangsung, Mirei dan Kyungnam sempat berdebat tentang plot cerita yang menurut Kyungnam terlalu kekanak-kanakan untuk berada di peringkat populer webtoon. Ucapan itu sebenarnya adalah sindiran halus terhadap karya Yoon Song yang sedang ditangani oleh Mirei. Hal itu membuat suasana di antara mereka berdua menjadi sangat dingin. Sejak saat itu, Mirei semakin tidak menyukai Kyungnam. Namun, berkat pesan-pesan penyemangat dari Anhu, Mirei sedikit melupakan perdebatan tersebut. Karena harus menilai proyek bersama, Mirei dan Kyungnam akhirnya makan siang bersama. Namun, suasana makan siang itu terasa sangat canggung. Kyungnam terus mengajukan berbagai pertanyaan kepada Mirei, mulai dari apa yang Mirei sukai hingga hal yang ia benci. Kyungnam bahkan juga menjelaskan hal-hal yang ia sukai dan tidak sukai, padahal Mirei sama sekali tidak menanyakan apapun. 서로 좋아요, 엄청. 누가 물어봤어? Sebenarnya, pikiran Mirei sama sekali tidak berada di sana. Ia hanya menunggu waktu pulang kerja agar bisa kembali berbicara dengan Anhu dan menjalani kencan bersamanya di dunia virtual.
Setelah kembali ke kantor, Mirei bahkan sering tersenyum sendiri sambil terus menatap layar ponselnya karena ia sedang bertukar pesan dengan Anhu. Perilaku Mirei ini sempat diperhatikan oleh Kyungnam. Namun Mirei tetap merahasiakan hubungan virtualnya itu. Mirei pun menjalani hari-harinya dengan penuh cinta bersama kekasih sempurnanya Anhu. Suatu hari, Jion tiba-tiba datang ke rumah Mirei sambil menangis. Jion menyesal karena merasa telah membuang banyak waktu untuk berkencan dengan berbagai pria. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah benar ada belahan jiwa untuknya di dunia ini. Ucapan itu membuat Mirei juga ikut berpikir. Ia teringat dengan semua momen sempurna yang ia lalui bersama Anhu. Namun, semua itu hanya terjadi di dalam permainan. Sedangkan di dunia nyata, apakah Mirei benar-benar bisa bertemu dengan pria yang cocok dengannya? Di kantor, Kyungnam kini sering ikut makan siang bersama Mirei dan rekan satu timnya. Saat makan bersama, mereka membahas lokal karya perusahaan yang sebentar lagi akan diadakan oleh direktur mereka. Awalnya, Mirei berniat untuk absen lagi seperti tahun sebelumnya. Namun mengingat direktur pernah marah besar kepadanya karena hal tersebut, akhirnya Mirei terpaksa ikut di tahun ini. Singkat cerita, seluruh karyawan Nemo pun pergi menginap di sebuah tempat untuk mengikuti lokal karya yang diadakan oleh direktur mereka. Mereka semua menghabiskan waktu dengan berbagai permainan yang menurut Mirei cukup membosankan. Setelah itu, mereka bermain-main di sungai yang airnya sangat dingin. Saat itu, ponsel Anju tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai. Tidak ada yang berani mengambilnya karena airnya sangat dingin. Namun di sana, tanpa ragu, Kyungnam langsung masuk ke dalam air dan mengambil ponsel milik Anju. Hal tersebut membuat Anju semakin menyukai Kyungnam. Dan malam harinya, mereka semua pun berkumpul untuk karaoke sambil minum-minum bersama. Kyungnam yang biasanya terlihat cuek dan dingin, tiba-tiba menunjukkan sisi yang tidak terduga. Ia mabuk dan mulai bertingkah lucu. Ia mengumpulkan botol-botol minuman kosong berserta tutupnya dengan rapi. Namun di sana, ia menyadari ada satu tutup botol yang hilang yang membuat rekan-rekannya tertawa. Ketika malam semakin larut dan Mirei hendak keluar untuk menghirup udara segar, ia melihat Anju dan Kyungnam sedang berbicara berdua. Mirei pun berpikir, mungkin ada sesuatu yang romantis yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, keesokan harinya, saat mereka hendak pulang, Anju justru meminta Mirei untuk satu mobil dengan Kyungnam, bahkan menyuruh Mirei duduk di kursi depan. Mirei pun merasa bingung, bukankah Anju dan Kyungnam tadi malam terlihat semakin dekat? Di dalam mobil, Kyungnam justru terus membicarakan pekerjaan mereka. Ia mengaku khawatir karena penjualan webtoon Yunsong menurun drastis. Bahkan, beberapa pengiklan mulai beralih ke Hwani, penulis webtoon yang sedang Kyungnam tangani. Tiba-tiba, Kyungnam malah menyatakan perasaannya kepada Mirei. Mirei pun jadi terdiam. Ia mencoba mencerna kata-kata dari Kyungnam. Produser yang selama ini menjadi saingannya di kantor, tiba-tiba menyatakan perasaannya. Namun, bukankah Kyungnam dan Anju sedang dekat? Ternyata, dari pengakuan Anju, Kyungnam telah menolak perasaannya mentah-mentah. Mirei pun menyadari bahwa pernyataan cinta dari Kyungnam benar-benar serius. Sejak saat itu, Mirei terus menghindari kontak mata dengan Kyungnam. Dan saat itu Kyungnam kembali menanyakan jawaban dari Mirei. Dengan gugup, Mirei akhirnya mengaku bahwa ia sudah memiliki seorang pacar. Karena itu, ia berharap Kyungnam bisa melupakan pernyataan cintanya. Kyungnam pun hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal itu justru membuat Mirei bingung. Apakah semudah itu seseorang menyerah pada perasaannya sendiri? Setelah kejadian tersebut, perasaan Mirei mulai sedikit terguncang. Apalagi ketika ia menemukan fakta
bahwa karakter Eunwoo di aplikasi Boyfriend on Demand ternyata sangat populer. Saat membaca berbagai ulasan tentang Eunwoo, Mirei menyadari bahwa kisah kencan seperti yang ia alami ternyata juga dialami oleh banyak wanita lain. Ia lalu bertanya kepada manajer kencan di aplikasi itu, berapa banyak wanita yang berkencan dengan Eunwoo? Jawabannya membuat Mirei terkejut. Ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang. Saat ini ada lebih dari 10.000 wanita yang juga berkencan dengan Eunwoo. Merasa seolah-olah telah diselingkuhi, Mirei pun sangat kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berhenti berlangganan dan mengakhiri hubungannya dengan Eunwoo. Namun, manajer kencan tentu tidak ingin kehilangan pelanggannya begitu saja. Ia lalu menawarkan sebuah fitur khusus kepada Mirei. Dalam aplikasi Boyfriend on Demand, pengguna sebenarnya bisa membuat pasangan virtual yang dirancang khusus hanya untuk 1 orang. Seorang pria yang sepenuhnya dibuat sesuai dengan keinginan penggunanya. Pria tersebut diberi nama Gu Yong-il. Di sana, awalnya Mirei ragu. Ia takut kembali merasa kecewa. Namun, setelah membaca banyak ulasan positif tentang Yong-il, Mirei akhirnya mencoba membuat pasangan virtualnya sendiri. Ia lalu diminta menuliskan semua karakteristik pria idealnya. Dan setelah selesai, Mirei pun kembali masuk ke dunia virtual untuk bertemu dengan pria yang sesuai dengan tipe idealnya. Namun, saat pria tersebut akhirnya muncul, Mirei benar-benar terkejut karena wajah pria itu persis seperti Kyungnam. Mirei tidak percaya bahwa karakteristik pria ideal yang ia buat ternyata memiliki wajah yang sangat mirip dengan Kyungnam. Hanya saja, di dunia virtual, pria itu terlihat sedikit lebih garang dengan gaya bad boy-nya. Mirei lalu meminta manajer kencan untuk mengubah wajah pria tersebut. Namun sayang, wajah Yong-il tidak bisa diubah lagi karena karakter itu sudah dibuat sepenuhnya berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Mirei sendiri. Sejak saat itu, hari-hari Mirei terasa semakin canggung. Pasalnya, di kantor ia juga harus bertemu dengan Kyungnam setiap hari. Mirei masih tidak percaya bahwa wajah pria idealnya ternyata sama dengan wajah rekan kerjanya itu. Saat rapat berlangsung, Mirei bahkan tidak bisa berhenti menatap Kyungnam. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa Kyungnam memang tampan. Namun menurutnya, tidak mungkin ia bisa menyukai pria dingin seperti itu. 동의 안 하세요? 저 동의합니다. 네. Karena itulah, Mirei akhirnya memutuskan untuk mencoba berkencan dengan Yong-il di dunia virtual. Entah mengapa, setiap kali bersama Yong-il, Mirei merasa sangat nyaman. Ia merasa bebas, dan semuanya terasa berjalan dengan sempurna. Dalam salah satu kencan mereka, Yong-il membawa Mirei ke sebuah penginapan. Ceritanya, mobil Mirei tiba-tiba mogok dan baru bisa diperbaiki keesokan harinya. Sifat Yong-il benar-benar sesuai dengan tipe pria yang selama ini Mirei idamkan. Ia memiliki sisi bad boy, tetapi tetap perhatian dan juga baik hati. Namun pertanyaannya adalah, apakah Yong-il benar-benar pria yang diinginkan oleh Mirei? Karena itulah, ketika kembali ke kantor, Mirei mencoba memperhatikan Kyungnam dengan lebih seksama. Namun menurutnya, jantungnya sama sekali tidak berdebar saat melihat rekan kerjanya itu. Hal itu membuat Mirei semakin yakin bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap rekan kerjanya tersebut. Menurutnya, Kyungnam dan Yong-il adalah orang yang berbeda. Suatu hari, Mirei dan Kyungnam dipanggil oleh direktur mereka. Direktur memberitahukan bahwa mereka akan menghadiri acara penghargaan untuk penulis webtoon di Busan. Direktur itu yakin bahwa webtoon yang ditangani oleh Mirei dan Kyungnam akan memenangkan penghargaan.
Berarti Mirei dan Gyeongnam akan lebih sering menghabiskan waktu bersama-sama. Saat keluar dari ruangan direktur, Gyeongnam akhirnya menegur Mirei. Ia menyadari bahwa Mirei selalu berusaha menghindarinya. Gyeongnam pun meminta Mirei untuk tidak terlalu jelas menghindarinya. Bagaimanapun, dialah yang sebenarnya ditolak. Ia tahu Mirei mungkin merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Tetapi ia berharap Mirei tidak menunjukkannya terlalu terang-terangan. Mendengar hal itu, Mirei pun jadi merasa bersalah. 저도 속상하니까요. Kemudian, Mirei menceritakan kejadian tersebut kepada Jiyeon. Ia mengatakan bahwa seorang rekan kerja di kantornya baru saja menyatakan perasaan kepadanya. Padahal ia sama sekali tidak menyukai pria tersebut, namun anehnya, perasaan Mirei justru menjadi tidak karuan. Ketika Jiyeon melihat foto Gyeongnam, ia mengakui bahwa pria itu memang tampan. Tapi menurutnya, Mirei dan Gyeongnam sama sekali tidak terlihat cocok. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Di acara penghargaan di Busan, Yunsong berhasil memenangkan penghargaan popularitas. Kisah romantis klasik yang ia tulis ternyata berhasil menarik banyak pembaca meski sebelumnya sempat menimbulkan kontroversi. Namun, Yunsong justru memberikan sambutan yang kurang menyenangkan. Ia merasa dirinya selalu berada di bawah bayang-bayang Hwani, penulis webtoon yang ditangani oleh Gyeongnam. Perasaannya semakin buruk ketika Hwani memenangkan penghargaan karya terbaik yang merupakan penghargaan paling bergensi di dalam acara tersebut. Yunsong pun menjadi sangat marah. Bahkan, ia menolak mengikuti acara penutupan dan tanpa sengaja mendorong Mirei hingga hampir terjatuh. Beruntung, saat itu Gyeongnam dengan cepat menangkap Mirei. 괜찮아요? Ternyata, ada alasan mengapa Yunsong sebegitu bencinya kepada Hwani. Menurut Yunsong, dahulu Hwani pernah terus mengejarnya meskipun sudah ia tolak. Ia mengira Hwani kini membalas dendam dengan cara bersaing dengannya dan merebut para pengiklan. Namun di sana, Hwani justru menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak pernah menyukai Yunsong. Semua hadiah yang selama ini ia kirimkan bukanlah untuk Yunsong, melainkan untuk asisten Yunsong. Mendengar hal itu, Yunsong tentu saja merasa sangat malu. Dan untuk menutupi rasa malunya, ia berkata bahwa wajar saja ia salah paham. Lagi pula, ia tidak pernah berharap apapun dari Hwani. Karena ia sudah memiliki seorang pacar. Namun, sebenarnya tanpa diketahui orang lain, pacar Yunsong adalah pacar virtual di Boyfriend on Demand. Setelah mengantar Yunsong pulang, Mirei berniat kembali bergabung dengan rekan-rekan kerjanya. Namun, saat melihat Gyeongnam sedang berbincang dengan yang lainnya, Mirei memilih untuk tidak mengganggu. Ia pun duduk sendirian di tepi pantai sambil minum bir. Tiba-tiba, Young-il menghubunginya dan berkata bahwa ia akan datang menjemput Mirei. Mirei hanya tersenyum dan berkata bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimana bisa pria virtual bisa datang ke dunia nyata? Namun tiba-tiba seseorang berdiri di hadapan Mirei. Karena sedang mabuk, Mirei mengira pria yang ada di hadapannya adalah Young-il. Ia pun tersenyum dan langsung menyentuh wajahnya, seolah-olah pria virtual itu benar-benar telah datang ke dunia nyata. 여기서 뭐해요? Kali ini, cerita beralih ke sudut pandang Gyeongnam. Awal mula, ia bisa menyukai Mirei. Ternyata diawali dengan berbagai kebetulan kecil. Di kantor, saat rapat berlangsung, Mirei selalu duduk tepat di depan Gyeongnam. Sikap Mirei yang sering melamun dan tidak fokus justru membuat Gyeongnam terus memperhatikannya. Dari situlah ia mulai menyadari bahwa rekan kerjanya itu ternyata sangat cantik. Perasaan Gyeongnam semakin kuat.
saat perayaan Natal tahun lalu. Dalam acara itu, setiap karyawan harus menaruh hadiah di dalam sebuah kotak. Secara kebetulan, Mirei lah yang mengambil hadiah berupa gantungan boneka kecil yang Kyungnam siapkan. Sejak saat itu, Kyungnam yakin dengan perasaannya dan mulai mencoba mendekati Mirei. Namun, semua usahanya terasa canggung dan seperti terlalu dipaksakan. Ia pernah membeli kopi untuk Mirei, tetapi akhirnya ia tidak berani memberikannya. Ia juga mencoba makan bersama tim Mirei hingga melakukan berbagai hal lain yang justru membuat suasana menjadi semakin kikuk. Lama-kelamaan, Kyungnam hampir menyerah. Namun, pada saat acara kantor, ketika ia sedang mabuk dan sibuk mencari tutup botol minuman, Mirei tiba-tiba datang dengan senyum manisnya dan membantu Kyungnam. Sejak saat itu, perasaan Kyungnam kembali tumbuh. Kembali ke pinggir pantai Busan saat Kyungnam mendatangi Mirei yang sedang mabuk. Mirei sempat terkejut ketika menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Kyungnam. Ia sebenarnya memang sudah tahu bahwa Yong-il tidak mungkin datang. Kyungnam kemudian mengajak Mirei kembali ke hotel. Di perjalanan, ia lalu bertanya kepada Mirei apa yang Mirei lakukan sendirian duduk di pinggir pantai. Mirei hanya menjawab bahwa ia ingin mencari udara segar. Tak lama kemudian Kyungnam kembali bertanya bagaimana hubungan Mirei dengan pacarnya. Dengan ragu, Mirei hanya menjawab bahwa semuanya berjalan dengan baik. Namun, dalam hati Kyungnam, ia justru bertanya-tanya mengapa Mirei berbohong kepadanya. Karena sebenarnya Kyungnam sudah tahu bahwa Mirei tidak memiliki pacar. Kyungnam sempat mendengar percakapan Mirei dengan Yunsong sebelumnya. 그리고 작가님이 맨날 이렇게 속삭이는데. Keesokan paginya, Yunsong yang masih mabuk meminta Mirei untuk segera kembali ke Seoul. Ia tidak ingin lagi bertemu dengan Hwani karena merasa sangat malu. Meskipun sebenarnya semua hal yang ia lakukan tadi malam karena kelakuannya sendiri. Ketika Kyungnam mengetahui bahwa Mirei telah kembali ke Seoul lebih dulu, ia merasa cukup kecewa. Ia sempat berpikir bahwa Mirei sengaja pulang lebih awal karena tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya. Sementara itu, setelah kembali ke rumah, Yong-il terus mengirimi pesan kepada Mirei dan mengajaknya bertemu di dunia virtual. Di sana, Yong-il ingin mengajak Mirei untuk bepergian bersamanya. Mirei tahu bahwa jika berkencan dengan Yong-il, ia akan selalu merasa bahagia. Di dunia virtual itu, ia tidak perlu merasa takut dikecewakan ataupun ditinggalkan. Namun, semakin lama, Mirei mulai kesulitan membedakan perasaannya. Sosok Yong-il di dunia virtual dan Kyungnam di dunia nyata mulai bercampur aduk di dalam pikirannya. 누구랑 있는 거야? Kembali ke kantor, Kyungnam justru mencoba menjaga jarak dari Mirei. Sikap itu membuat Mirei jadi bingung, karena tiba-tiba Kyungnam tidak lagi mendekatinya seperti sebelumnya. Suatu hari saat hendak pulang bekerja, Jiyeon mengajak Mirei untuk makan malam bersama. Mirei lalu menunggu Jiyeon di kafe di depan kantor. Di saat yang sama, Kyungnam juga berada di sana bersama Hwani. Mirei mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap tenang dan percaya diri. Namun bukannya terlihat keren, ia justru tidak sengaja menabrak pintu kaca hingga kepalanya jadi memar. Karena terlalu malu, Mirei pun buru-buru meninggalkan kafe tersebut dan tanpa ia sadari, gantungan kunci boneka miliknya tertinggal. Kyungnam yang melihatnya kemudian mengambil gantungan kunci tersebut. Untuk menutupi memar di kepalanya, Mirei mencoba menutupinya dengan poni palsu. Namun di sana, Kyungnam yang melihatnya justru merasa Mirei terlihat sangat lucu. Malam harinya, Mirei kembali harus lembur di kantor karena Yunsong terlambat mengunggah episode terbaru webtoonnya.
Keadaan semakin tidak nyaman ketika pemanas ruangan di kantor dimatikan dan suhu kantor menjadi sangat dingin. Melihat Mirei kedinginan, Kyungnam langsung memindahkan satu-satunya pemanas ruangan ke samping Mirei. Melihat hal tersebut, Mirei kemudian mengajak Kyungnam untuk duduk bersamanya di dekat pemanas tersebut. Di dalam percakapan mereka berdua, Mirei mengaku iri melihat keseruan Kyungnam selama di Busan. Sementara, ia harus pulang lebih awal karena Yunsong. Mendengar hal itu, Kyungnam sedikit lega. Itu berarti Mirei sebenarnya tidak pulang untuk menghindarinya. Saat pulang, Mirei mendapatkan surat dari Yong-il. Rupanya selain bisa menelpon, aplikasi Boyfriend on Demand bisa mengirim surat. Yong-il mengirim foto Mirei dan menuliskan jika ia menyukai Mirei. Tidak hanya itu, Yong-il juga mengirimkan video berupa pengungkapan perasaannya untuk Mirei. Namun, Mirei tetap mengabaikannya. Kabar mengejutkan datang. Hwani berhasil mengalahkan Yunsong dalam peringkat webtoon. Sejak acara penghargaan sebelumnya, popularitas Hwani memang meningkat pesat. Hal ini tentu berdampak pada posisi Yunsong. Direktur perusahaan kemudian menegur Mirei dan memintanya mencari cara agar penjualan koin webtoon Yunsong tidak terus menurun. Jika tidak ada perubahan, musim depan bisa saja menjadi musim terakhir bagi Yunsong. Bagi Yunsong, kabar ini menjadi pukulan besar. Selama ini, ia tidak pernah sekalipun turun dari peringkat teratas. Yunsong pun merasa putus asa dan menganggap hidupnya sudah berakhir. Melihat hal tersebut, Mirei pun mencoba menyemangati Yunsong lalu mengajaknya pergi makan malam bersama. Tanpa diduga, restoran yang mereka datangi ternyata juga menjadi tempat makan Hwani dan juga Kyungnam. Awalnya, baik Yunsong maupun Hwani sama-sama enggan makan bersama. Namun, suasana langsung berubah ketika asisten Yunsong, Suyong, ikut bergabung. Hwani bahkan meminta Yunsong untuk duduk bersama mereka agar ia bisa lebih dekat dengan Suyong. Akhirnya, malam itu berjalan cukup menyenangkan. Hwani bahkan mengajak mereka semua untuk mampir ke rumahnya. Saat Kyungnam dan Mirei keluar untuk membeli minuman dan juga cemilan, Kyungnam mengatakan bahwa ia ingin mereka berdua mulai jujur satu sama lain. Mendengar hal itu, Mirei pun langsung meminta maaf dan mengakui bahwa sebenarnya ia tidak memiliki pacar. Saat itu, ia hanya merasa gugup. Sehingga ketika Kyungnam bertanya apakah ia sedang berkencan dengan seseorang, ia spontan menjawab iya. Setelah mengetahui bahwa Mirei benar-benar masih lajang, Kyungnam akhirnya mengambil langkah yang berani. Ia mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan secara langsung betapa besar perhatiannya kepada Mirei. 나 하고 싶은 대로 해도 돼요? Ketika Kyungnam hendak mengungkapkan perasaannya lebih jauh kepada Mirei, percakapan mereka berdua tiba-tiba terhenti karena Hwani memanggil mereka kembali masuk ke dalam rumah. Di sana, ketika mereka semua sedang berbincang, Hwani menegur Yunsong karena selalu membuat Mirei harus lembur akibat sering terlambat mengirim naskah webtoonnya. Namun Yunsong justru membalas bahwa seharusnya Hwani juga sadar diri. Ia mengatakan bahwa Kyungnam pun sering lembur di kantor. Mendengar itu, Hwani merasa bingung karena selama ini ia selalu mengirim karyanya tepat waktu. Ternyata selama ini, Kyungnam hanya berpura-pura lembur agar bisa terus menemani Mirei bekerja. Dalam percakapan itu, Hwani juga secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Kyungnam dulu pernah belajar seni saat kuliah. Bahkan, ia pernah menghadiahkan salah satu lukisan kepadanya. Hal itu membuat Mirei langsung teringat kepada tipe pria ideal yang pernah ia tuliskan di aplikasi Boyfriend on Demand. Seseorang yang menyukai seni. Malam pun semakin larut.
Saat ponsel Mirei kehabisan baterai, ia duduk di samping Kyongnam untuk meminjam charger. Saat itu, Kyongnam tanpa sadar langsung menyentuh memar di kepala Mirei, memastikan apakah lukanya sudah sembuh. Sentuhan kecil itu membuat jantung Mirei tiba-tiba berdebar dengan kencang. Di kantor, sikap Kyongnam juga berubah menjadi jauh lebih lembut. Ia mulai secara terang-terangan menunggu Mirei, naik lift bersamanya, bersikap ramah, bahkan menggoda Mirei dengan mengatakan bahwa ia terlihat lebih cantik dengan poni. Ia juga membelikan kopi favorit Mirei, juga mengembalikan gantungan boneka kecil milik Mirei yang sebelumnya tidak sengaja terjatuh. Lalu malamnya, Kyongnam mengirimkan pesan pribadi untuk Mirei dan mengucapkan selamat malam. Perubahan sikap Kyongnam ini membuat perasaan Mirei semakin tidak tenang. Keesokan harinya, Mirei mencoba kembali memakai poni palsu untuk menutupi memar di kepalanya. Namun, karena salah menggunakan catokan, poninya justru berantakan. Akhirnya, Mirei pun memilih memakai topi saja. Sementara itu di kantor, Kyongnam sedang berada di puncak performanya. Ia berhasil bekerja sama dengan Hwani dengan sangat baik, bahkan mereka sedang membicarakan kemungkinan adaptasi video game untuk webtoon tersebut. Saat pulang bekerja, Kyongnam sengaja menunggu Mirei karena ingin pulang bersama. Ia sempat bertanya mengapa Mirei memakai topi. Apakah karena Mirei tidak suka saat dirinya mengatakan bahwa Mirei terlihat sangat cantik menggunakan poni? Namun, Mirei hanya menjawab bahwa hari ini ia memang ingin memakai topi saja. Tak lama kemudian, bus yang ingin Mirei tumpangi datang dan ia pun pergi lebih dahulu. Di sisi lain, Jiyeon yang merasa lelah dengan kencan di dunia nyata akhirnya membeli perangkat boyfriend on demand. Ia pun menikmati kencan virtual dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan sangat manis, bahkan sampai menyanyikan lagu untuknya. Keesokan harinya, saat malam Natal tiba, Kyongnam sengaja tetap tinggal di kantor untuk menemani Mirei yang harus menunggu Yunsung mengunggah episode terbaru webtoonnya. Sambil menunggu, Kyongnam bahkan menghias pohon Natal di kantor. Lalu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama sambil menikmati suasana Natal yang hangat. Di luar kantor, mereka akhirnya berbicara lebih jujur tentang diri mereka masing-masing. Kyongnam mengakui bahwa sikapnya yang terlihat tenang dan sempurna di kantor sebenarnya hanyalah sebuah topeng. Di balik semua itu, ia juga memiliki banyak kesulitan. Dalam perjalanan pulang, Kyongnam tiba-tiba mengajak Mirei untuk pergi bersama ke sebuah festival seni. Namun, karena ia takut ditolak, Kyongnam meminta Mirei untuk tidak langsung menjawab, melainkan memikirkan keputusannya dengan tenang. Sebelum mereka berpisah, malam itu Kyongnam memberikan sebuah kartu Natal kepada Mirei dan memintanya untuk membacanya di rumah saja. Sesampainya di rumah, Mirei langsung membaca kartu tersebut dan di dalamnya Kyongnam mengajaknya untuk makan malam berdua saja. Ajakan itu membuat Mirei mulai memikirkan masa depannya. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah hubungannya dengan Yong-il di dunia virtual benar-benar yang ia inginkan. 내가 왜 이렇게 됐지? Mirei kemudian masuk ke dunia virtual untuk menemui Yong-il. Di sana, Mirei mengatakan bahwa ia ingin berhenti menemuinya. Mirei merasa semakin lama ia bersama Yong-il, ia justru semakin tidak bisa berhenti memikirkan Kyongnam. Namun Yong-il mencoba menahannya. Yong-il mengatakan bahwa hanya dirinya yang tidak akan pernah meninggalkan Mirei. Pada akhirnya, Mirei menyadari sesuatu. Memang sejak awal, Kyongnam lah yang selalu membuat jantungnya berdebar. Selama ini, Mirei hanya terus berbohong kepada dirinya sendiri. Namun, di saat yang sama, Mirei juga merasa takut. Ia khawatir perasaan Kyongnam suatu hari nanti akan berubah dan ia harus kembali merasakan patah hati.
Karena ketakutan itu, Mirei memilih menyerah bahkan sebelum mencoba menjalin hubungan dengan Kyungnam. Di kantor, Mirei mulai menghindari Kyungnam. Hal itu membuat Kyungnam bingung dengan perubahan sikap Mirei. Saat akhirnya Kyungnam mencoba menanyakan alasannya, Mirei hanya mengatakan bahwa ia ingin Kyungnam berhenti memberikan perhatian kepadanya. Tak lama kemudian, direktur perusahaan membuat sebuah pengumuman besar. Perusahaan berencana memperluas bisnis webtoon mereka di pasar Amerika. Untuk memulai proyek tersebut, beberapa kreator terbaik dari Korea akan dikirim ke sana. Setelah rapat selesai, para karyawan pun pulang. Malam itu, karena sulit mendapatkan taksi, Mirei dan Kyungnam akhirnya pulang bersama menggunakan satu taksi. Saat salju mulai turun, Kyungnam menawarkan payungnya kepada Mirei. Namun, Mirei kembali menolaknya. Melihat itu, Kyungnam akhirnya menanyakan alasan sebenarnya. Ia tidak mengerti mengapa Mirei selalu menolak perhatian darinya. Padahal ia tidak pernah memaksa Mirei untuk menerima perasaannya. Di saat itulah Mirei akhirnya jujur. Ia mengatakan bahwa semuanya terasa sulit baginya. Setiap kali Kyungnam mencoba mendekatinya, perasaannya selalu goyah. Ia bahkan belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Mirei mengakui bahwa ia bisa saja tergoda. Tetapi ia tidak yakin hubungan mereka akan berjalan baik ke depannya. Bagi Mirei, setiap hubungan yang memiliki awal pasti akan memiliki akhir. Dan menurutnya, pada akhirnya semua orang akan berubah. Namun, Kyungnam tidak setuju. Ia mengatakan bahwa perubahan tidak selalu buruk. Bahkan bagi dirinya sendiri, perubahan itulah yang membuatnya jatuh cinta kepada Mirei. Akhirnya, Kyungnam memutuskan mengambil langkah yang berani. Ia sadar bahwa Mirei juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Kyungnam lalu mendekat dan kemudian mencium Mirei. Chestnuts roasting on an open fire. Jack frost snapping. Setelah ciuman itu, suasana di antara Mirei dan Kyungnam sempat terasa canggung. Namun, Kyungnam langsung memeluk Mirei dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu memikirkan hal yang rumit untuk saat ini dan cukup fokus pada perasaan yang mereka rasakan. Saat hendak pulang, Kyungnam langsung memberikan 2 tiket pameran seni kepada Mirei. Ia berharap mereka bisa pergi bersama ke pameran tersebut. Di hari pameran itu, Kyungnam datang lebih dahulu dan menghabiskan waktu dengan melihat berbagai lukisan yang dipajang. Namun Mirei tidak kunjung datang. Setelah lama menunggu, Kyungnam mulai berpikir bahwa mungkin saja ia telah ditolak. Saat Kyungnam hampir menyerah dan hendak pergi dari sana, tiba-tiba ia melihat Mirei yang sedang menyeberang jalan menuju tempat pameran seni. Ternyata Mirei hanya datang terlambat. Melihat Mirei datang, Kyungnam langsung tersenyum lega. Mereka berdua kemudian berjalan bersama sambil berpegangan tangan. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan kencan dengan menonton film horor. Sejak hari itu hubungan mereka benar-benar dimulai. Mirei perlahan mulai melupakan ketakutan yang selama ini ia rasakan dan menikmati kebersamaannya dengan Kyungnam. Di kantor pun, Mirei dan Kyungnam tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Namun, karena mereka memutuskan untuk merahasiakan hubungan mereka dari rekan-rekan tim, jadi terpaksa untuk berpegangan tangan saja mereka harus diam-diam di dalam lift. Sementara itu, Jion masih menikmati dunia kencan virtual di aplikasi Boyfriend on Demand. Ia mencoba berbagai skenario kencan di dalam game dengan penuh semangat, hingga manajer kencan di aplikasi itu kesulitan mengikuti energi Jion. Jion tampak seperti mabuk oleh kebebasan yang ia rasakan di dalam dunia virtual. Ia mencoba berbagai karakter pria yang berbeda hingga akhirnya menulis sebuah ulasan tentang pengalamannya menggunakan aplikasi tersebut.
Tanpa diduga, ulasan itu menjadi sangat populer dan dibaca lebih dari 10.000 orang di internet. 1만을 돌파했습니다. Di sisi lain, hubungan Mire dan Gyeongnam terus berkembang dengan penuh momen yang manis. Gyeongnam bahkan sering menggoda Mire dengan panggilan sayang yang membuat Mire hampir tersedak karena takut didengar oleh rekan-rekan kerjanya. Namun, di tengah hubungan mereka berdua, pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Mire masih harus membantu meningkatkan kembali popularitas webtoon milik Yunsong. Masalahnya, Yunsong kini justru terlalu tenggelam di dalam dunia digitalnya sendiri. Ia memiliki pacar virtual dan mulai mengabaikan pekerjaannya sebagai kreator webtoon. Suatu hari, saat makan siang bersama, sebuah iklan boyfriend on demand muncul di televisi. Melihat iklan itu, Gyeongnam langsung mengejek aplikasi tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa ada wanita yang mau menggunakan aplikasi seperti itu hanya untuk kencan. Mire yang mendengar perkataan itu hanya bisa terdiam. Malam harinya, Gyeongnam berencana menemani Mire lembur di kantor. Namun, rekan-rekan mereka mengetahui bahwa Hwani baru saja mengunggah webtoon terbarunya. Sehingga kemudian mereka langsung mengajak Gyeongnam pergi minum bersama dan meninggalkan Mire sendirian di kantor. Karena tidak terlalu kuat minum, Gyeongnam akhirnya mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, ia malah kembali ke kantor untuk mencari Mire. Agar tidak ketahuan oleh rekan-rekan yang lain, Mire menyembunyikan Gyeongnam di pantry dan memintanya beristirahat di sana sampai ia selesai bekerja. Di akhir pekan, Gyeongnam datang ke rumah Mire dan mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka membaca komik, memasak bersama, dan menikmati momen-momen manis sebagai pasangan. 좀 이따 먹을까? On his way, he's loaded lights and toys and goodies on the sleigh, and every Di sisi lain, artikel Jion tentang boyfriend on demand ternyata sampai ke telinga pimpinan perusahaan DU, Min Junyoung. Jion menulis artikel itu dengan nama samaran Boyfriend Killer, dan tulisannya bahkan dianggap seperti panduan bagi para wanita untuk menjelajahi aplikasi tersebut dengan cepat. Masalahnya, jika pengguna menggunakan aplikasi seperti yang dilakukan Jion, mereka bisa melewati terlalu banyak kandidat dalam waktu singkat. Hal itu berpotensi membuat perusahaan kehilangan pelanggan karena para pengguna mungkin tidak akan memperpanjang langganan mereka. Dalam waktu 2 bulan saja, Jion telah berkencan dengan sekitar 200 pria virtual. Tidak heran jika ia kini dianggap sebagai seorang ahli dalam aplikasi tersebut. Di sisi lain, ada masalah muncul. Webtoon karya Yunsong yang berjudul Meant to Know mulai dituduh menjiplak konsep dari boyfriend on demand. Banyak orang menemukan kemiripan antara karakter Siwoo dalam webtoon Yunsong dengan karakter pria di dalam aplikasi tersebut. Akibatnya, opini publik terhadap boyfriend on demand langsung berubah drastis. Media mulai memberitakan kontroversi ini dan komentar negatif bermunculan di internet. Para penggemar Yunsong pun ikut bereaksi keras terhadap situasi tersebut. Di tengah kekacauan itu, Mire langsung bergegas pergi ke rumah Yunsong. Namun, menurut asistennya, Yunsong telah pergi entah kemana. Mire kemudian menghubungi Gyeongnam dan memintanya membantu mengambilkan USB miliknya di rumah dan mengirimkan catatan penting dari hasil rapat yang harus ia bahas bersama Yunsong. Sebagai pacar yang perhatian, tentu saja Gyeongnam langsung pergi ke rumah Mire untuk mengambilnya. Namun, saat itu juga, Mire tiba-tiba menyadari sesuatu yang langsung membuatnya panik. Di dalam USB miliknya, terdapat bukti bahwa ia telah menggunakan aplikasi Boyfriend on Demand selama lebih dari 50 jam. Mire segera bergegas kembali ke rumahnya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Gyeongnam sudah berada di rumah Mire dan tanpa sengaja menemukan kotak Boyfriend on Demand milik Mire.
Ia juga menemukan USB tersebut dan melihat sebuah folder bernama ulasan. Meski penasaran, Kyungnam memilih untuk tidak membukanya dan hanya fokus mencari file yang diminta oleh Mirei. Saat Mirei akhirnya sampai di rumah, ia mencoba menyembunyikan kepanikannya dan bertanya mengapa Kyungnam tidak menjawab teleponnya. Kyungnam mengatakan bahwa ia sedang membereskan beberapa barang di rumah Mirei. Sebaliknya, ia justru bingung melihat Mirei yang tampaknya seperti baru saja berlari. Mirei mengatakan bahwa ia merasa takut dengan semua hal yang sedang terjadi. Mendengar itu, Kyungnam menenangkan Mirei dengan pelukannya dan kemudian menemaninya hingga tertidur. Namun, setelah Mirei terlelap, Kyungnam menemukan sebuah foto Mirei yang diambil oleh seseorang bernama Yong-il. Di balik foto itu, terdapat pesan yang mengatakan bahwa Yong-il menyukai Mirei. Kyungnam bahkan menemukan sebuah video pesan dari Yong-il yang memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Karena penasaran, Kyungnam akhirnya masuk ke dalam dunia virtual menggunakan akun Mirei. Di sana, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang wajahnya sama persis dengan dirinya. Di kamarnya, Mirei bermimpi aneh. Di dalam mimpinya itu, ia berada di dunia virtual. Tetapi pria yang bersamanya bukanlah Yong-il, melainkan Kyungnam. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga Mirei pun langsung terbangun dengan perasaan bingung. Lalu ia pun segera mencari Kyungnam. Pagi itu, suasana di antara mereka berdua terasa sedikit aneh. Kyungnam mulai bersikap dingin setelah mengetahui tentang Yong-il di dunia virtual. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Karena ternyata Mirei menggunakan aplikasi boyfriend on demand di saat mereka sudah mulai berkencan. Mirei menyadari ada yang berbeda dari sikap Kyungnam. Ketika ia menerima pesan dari Yong-il, Mirei langsung menyadari bahwa Kyungnam pasti sudah bertemu dengan karakter virtual tersebut. Mirei pun mencoba menjelaskan semuanya agar Kyungnam tidak salah paham. Ia mengatakan bahwa saat mendeskripsikan tipe pria idealnya, sistem aplikasi secara otomatis menciptakan karakter yang kebetulan sangat mirip dengan Kyungnam. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak membeli aplikasi tersebut, justru Min Junyoung yang memberikannya dan memintanya menulis ulasan tentang aplikasi itu. Mirei meminta maaf karena tidak menceritakan hal ini sejak awal. Ia takut Kyungnam akan memandangnya aneh. Sementara itu, Kyungnam sendiri masih bingung bagaimana harus menyikapi kenyataan bahwa Mirei pernah memiliki pacar virtual dan ia memilih pulang dari rumah Mirei. Di saat yang sama, masalah lain juga muncul. Akibat kontroversi yang melibatkan aplikasi boyfriend on demand, kontrak Yunsong dengan perusahaan Nemo akhirnya dihentikan. Yunsong yang tidak terima langsung datang ke kantor dan memprotes keputusan direktur. Ia bahkan sampai merusak cangkir bermerek milik direktur. Saat Mirei mencoba menenangkan Yunsong yang hendak membawa papan karakter webtoonnya pergi, tangan Mirei tiba-tiba tergores hingga terluka. Kyungnam sebenarnya ingin segera membantu kekasihnya. Tetapi karena hubungan mereka masih dirahasiakan, ia takut rekan-rekan tim jadi curiga. Baru setelah Mirei mengobati lukanya di ruang istirahat, Kyungnam datang dan membantu Mirei. Namun, sikapnya masih terasa dingin sejak kejadian tadi pagi. Bahkan, ketika rekan-rekan tim mengajak Kyungnam untuk makan siang bersama, ia menolak dan memilih pergi sendiri. Mirei pun langsung mengejar Kyungnam. Ia ingin memastikan apakah perasaan Kyungnam masih sama atau ia berubah. Tetapi di sana Mirei bisa merasakan bahwa kini Kyungnam mulai menjaga jarak darinya. Saat makan bersama Hwani, Kyungnam terlihat murung.
Hwani langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara Kyungnam dan juga Mirei. Meski Kyungnam tidak pernah menceritakan jika dia dan Mirei berkencan, tapi dari awal Hwani sudah tahu jika Kyungnam menyukai Mirei. Dan di sana akhirnya Kyungnam menceritakan semua yang terjadi. Mendengar hal itu, Hwani justru tertawa. Menurutnya, Kyungnam sebenarnya hanya sedang merajuk atau cemburu saja karena ia terlalu menyukai Mirei dan tidak suka mengetahui kenyataan ada pria lain di sisi Mirei meski pria itu hanyalah pria virtual. Di sisi lain, Mirei mencoba mengirim pesan kepada Kyungnam, tetapi balasannya terasa sangat dingin. Kyungnam sendiri sebenarnya juga bingung dengan perasaannya. Ia bertanya-tanya apakah benar ia merasa kesal hanya karena mengetahui Mirei pernah menggunakan aplikasi boyfriend on demand untuk berkencan, atau karena ia cemburu Mirei memiliki kekasih virtual. Kini, suasana di antara mereka kembali seperti dulu. Canggung, dingin, dan hampir tidak saling menyapa layaknya pasangan kekasih. Di ruang direktur, Mirei kemudian membela Yunsong dan meminta direkturnya itu untuk mempertimbangkan kontrak Yunsong kembali. Ia mengatakan bahwa Min Junyong saja tidak mempermasalahkan tuduhan plagiarisme tersebut. Dan lagi pula, berkat Yunsong, direkturnya itu bisa menikmati kemewahan yang ia miliki sekarang. Akhirnya, direktur pun berubah pikiran dan hanya menangguhkan Yunsong sementara waktu hingga situasi mereda. Sementara itu, Mirei mencoba menyesuaikan diri dengan sikap Kyungnam. Ia juga mulai bersikap lebih dingin dan berhenti mengirim pesan kepadanya. Namun, meskipun Kyungnam bersikap dingin, sebenarnya ia sangat merindukan Mirei dan berharap Mirei terus menghubunginya, seolah ia ingin dibujuk oleh kekasihnya. Suatu hari di kantor, Mirei berdandan dengan sangat cantik, seolah ingin memancing perhatian Kyungnam. Namun, justru Mirei sendiri yang terpikat ketika melihat Kyungnam mengenakan setelan rapi karena hari ini ia harus menghadiri wawancara dengan majalah. Diam-diam, keduanya sama-sama terpesona dengan penampilan satu sama lain. Sampai-sampai keduanya malah meleot dan hampir terjatuh. 왜 이렇게 이쁘게 하고 온 거야? Saat itulah, Kyungnam mulai menyadari sesuatu. Mungkin boyfriend on demand sebenarnya bukan masalah besar seperti yang ia bayangkan. Lagi pula, karakter Yong-il yang sangat mirip dengannya diciptakan dari deskripsi pria ideal Mirei. Itu berarti Mirei sebenarnya sangat menyukainya. Menyadari hal itu, Kyungnam segera menemui Mirei di sebuah kafe di dekat kantor. Tanpa ragu, ia langsung memeluknya dan mengatakan bahwa ia ingin tetap bersama Mirei karena ia sudah yakin dengan perasaannya. Pelukan itu membuat jantung Mirei kembali berdebar dengan kencang. Ia akhirnya menyadari bahwa inilah hubungan yang benar-benar ia inginkan bersama Kyungnam. Di sisi lain, perusahaan boyfriend on demand mulai berusaha memperbaiki citra mereka. Min Junyong bahkan memutuskan merekrut Jion karena Jion adalah orang yang tepat untuk membantu mengembangkan aplikasi tersebut. Ketika mereka bertemu, Junyong justru langsung jatuh cinta kepada Jion sejak pandangan pertama. Jion menganggap pesonanya memang tidak bisa dikalahkan baik di dunia virtual maupun di dunia nyata. Sementara itu, hubungan Mirei dan Kyungnam kembali hangat seperti sebelumnya. Suatu hari, ketika mereka sedang mempersiapkan acara penerimaan kreator webtoon yang baru, keduanya malah bermesraan diam-diam di ruang penyimpanan. Rekan kerja mereka hampir saja memergoki mereka berdua. Karena panik, Mirei tanpa sengaja malah mendorong Kyungnam hingga ia terjatuh dan tertimpa rak besar. Akibatnya, lengan Kyungnam pun patah. Karena hubungan mereka masih dirahasiakan, Mirei tidak bisa mengantar kekasihnya itu ke klinik. Namun, dengan mata penuh air mata, ia segera menyusul Kyungnam yang sudah dibawa oleh salah satu rekan tim mereka.
Di depan rekan timnya itu, Mirei langsung memeluk Kyungnam. Rekan mereka pun sangat terkejut melihatnya. Ia berjanji akan merahasiakan hubungan mereka berdua, tetapi ia meminta Kyungnam menceritakan hubungan mereka berdua dengan sangat jelas. Mirei lalu meminta maaf karena merasa semua ini terjadi karena dirinya. Kyungnam pun langsung menenangkan kekasihnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, mereka akhirnya berbicara dengan jujur tentang masalah boyfriend on demand yang sempat memisahkan mereka berdua. Mirei mengakui bahwa ia sempat kembali menemui Yong-il di dunia virtual untuk memastikan perasaannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya takut terluka karena terlalu menyukai Kyungnam. Kyungnam juga mengakui bahwa awalnya ia juga takut ketika bertemu dengan Yong-il. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah Mirei lebih menyukai Yong-il dibandingkan dengan dirinya. Namun pada akhirnya ia tidak peduli lagi. Sejak awal, dialah yang lebih dahulu menyukai Mirei dan ia ingin terus menyukai Mirei apapun yang terjadi. Kyungnam juga mengatakan bahwa ia ingin menjalani hubungan mereka berdua apa adanya, menikmati setiap momen tanpa terlalu memikirkan masa depan. Mendengar hal itu, Mirei pun tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk mencoba menjalani hubungan mereka dengan cara yang sama. 살살. Masalah di kantor pun perlahan mulai mereda. Awalnya, Kyungnam maupun Mirei mau memberitahukan hubungan mereka ke direktur dan rekan-rekan tim lainnya. Tetapi, karena banyak yang tidak percaya kedua rival itu saling jatuh cinta, jadi untuk sementara, kisah cinta mereka tetap menjadi rahasia. Yunsong dan Hwani pun ikut bergabung. Di sana, Yunsong telah berdamai dengan direktur, bahkan ia mengganti gelas bermerek milik direktur dan meminta maaf. Di akhir cerita, Mirei memutuskan untuk masuk ke dunia virtual untuk terakhir kalinya. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Yong-il dan berpisah dengan baik-baik. Kini, Mirei siap meninggalkan pacar virtualnya dan menjalani kehidupan yang nyata bersama pria yang benar-benar ia cintai, yaitu Kyungnam. Seraya mengikuti kata hatinya kemanapun, perasaan itu akan membawa mereka berdua. 오빠! 또 뛰지 말라니까. Pada akhirnya, kisah Boyfriend on Demand bukan hanya tentang teknologi yang mampu menciptakan pacar virtual yang sempurna. Drama ini justru memperlihatkan bagaimana manusia seringkali mencari hubungan yang terasa aman dan tanpa resiko. Melalui perjalanan Mirei, kita melihat bagaimana seseorang bisa terjebak di antara dunia virtual yang sempurna dan hubungan nyata yang penuh ketidakpastian. Di dunia digital, semuanya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Namun di dunia nyata, cinta selalu datang dengan rasa takut, keraguan, dan kemungkinan terluka. Kyungnam mungkin bukan pria yang sempurna seperti karakter virtual Yong-il. Ia bisa cemburu, keras kepala, bahkan membuat kesalahan. Namun, justru disitulah letak keindahan hubungan mereka. Pada akhirnya, Mirei menyadari bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang berani menerima ketidaksempurnaan dan tetap memilih orang itu setiap harinya. Karena meskipun dunia virtual bisa memberikan kisah cinta yang ideal, perasaan yang benar-benar nyata hanya bisa ditemukan di dunia yang sebenarnya. Dan mungkin masa depan yang sederhana seperti yang dipilih Mirei dan Kyungnam adalah bentuk kebahagiaan yang paling sempurna.